Kisahku bercinta dengan Bella, wanita asal Riau. Namaku Andi. Ya, bukan nama sebenarnya sih. Saya asli anak kampung, lahir di lereng pegunungan Bandung Barat atau Jawa Barat. Kisah nyata ini berawal sejak saya masuk PSD 1 atau PSD 1, pendidikan setara diploma di Bandung. Dan nama gadis itu sebut saja Bella. Bukan nama sebenarnya juga sih. Kelahiran PB Riau yang dikirim orang tuanya ke Bandung untuk menuntut ilmu. Singkat cerita, setelah kenal selama kurang lebih 3 bulan, saya dengan Bella pulang dari kuliah bareng seperti biasanya. Sebelum pulang, Bella meminta saya untuk mencium keningnya. Jelas saya lakukan, ya karena saya cinta. Tiba-tiba setelah saya melangkahkan kaki beberapa langkah, tiba-tiba Bella memanggilku. Andi, kesini bentar. Langkahku tiba-tiba terhenti juga dan membalikkan badan untuk menghampirinya. Serta dia berbisik, ke dalam aja yuk. Di dalam kan gak ada siapa-siapa. Saya berhenti sejenak lalu masuk. Di rumahnya kan hanya bertiga, kakaknya, Bella, dan adiknya. Kemudian saya dipersilakan duduk. Kemudian Bella berkata, sebentar ya, saya ganti baju dulu. Lalu 3 menit kemudian, Bella datang dengan membawa air minum dan duduk di samping saya. Kemudian, dengan sedikit keberanian, saya pun mencium bibir Bella. Dan dia hanya tertunduk malu sambil berkata, "Ih, Adi jangan gitu ah." Dan pipinya merah menambah kecantikannya. Saya bilang, "Bella, kamu cantik deh kalau pipi kamu merah." Lalu Bella menyubit pas di kemaluanku. Dan saya pun sontak sedikit teriak, "Aduh, sakit dong." Kemudian Bella langsung memegang kemaluan saya dan berkata, "Coba saya lihat," sambil membuka resleting celana saya. "Jangan ah, malu," kata saya. Tanpa memikirkan hal apapun, saya merelakan kemaluanku dilihat sama Bella. Bella bilang, "Bagus ya, gede dan rada bengkok." Kemudian saya bilang, "Bella, kamu mau?" Tanpa menjawab, ia hanya merebahkan badannya di kursi panjang tempat saya duduk. Dan tanpa berpikir panjang pun, saya lalu menindih dia. Saya ciumi dia. Saya buka kancing bajunya dan saya buka juga BH-nya. Susunya yang masih kecil seukuran dengan kepala tangan. Saya julurkan lidah saya, diputar ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah untuk memainkan puting yang masih kecil. Air udaranya semakin lama semakin mengeras, dan kepala saya semakin ditekan ke payudaranya. Sambil memanggil nama saya terus. Di, terus di, nikmat. Sekali lagi di. Dan terdengar desahan kecil. Barengan itu pula saya ingin ke belakang. Rasanya kepingin pipis. Sambil mengangkat kepala dari payudaranya. Saya bertanya berbisik, kamar kecilnya di mana?" Lalu dia menjawab sambil mengangkat tangannya menunjukkan ke arah. "Masuk ke situ aja, lurus dan belok kanan." Tanpa berpikir panjang, saya langsung lari ke kamar kecil dan keluarlah cairan perjaka yang pertama. Tanpa sepengetahuan saya, Bella ternyata mengikuti dari belakang. Lalu masuk ke kamar kecil itu dan bertanya sambil melihat kemaluanku, "Di, kamu kok tiba-tiba lari? Kenapa?" Aku hanya terdiam dan aku tak tahu apa yang terjadi.
Badanku terasa lemas seperti yang sudah menempuh perjalanan jauh. Bella kemudian membuka baju dan BH-nya yang sudah terlepas tadi. "Mandi ah," Bella bilang. Tanpa rasa malu dia membuka seluruh pakaiannya di depan saya dan dia gantungkannya di paku dinding kamar mandinya. Kemudian saya berpikir, apa yang sedang saya lakukan? Bella dengan tiba-tiba sangat bernafsu menciumi bibir dan leher saya, serta tangannya yang terampil mengocok kemaluan saya yang dari tadi nongol dari resleting yang belum saya tutup sampai terasa ngilu. Tangan Bella yang sebelah kiri memegang pundak saya, dan tangan yang sebelahnya lagi tangan kanan menuntun kemaluan saya yang tadi dikocok-kocok untuk memasukkan ke dalam vaginanya. Lalu Bella berbisik, "Di, kok gak masuk-masuk?" Terus saya bilang, "Gak tahu tuh, saya gak bisa memasukkannya. Kayaknya terlalu sempit nih." Lalu Bella berbisik, "Kita pindah aja yuk ke kamar, biar gak susah." Sebelum kaki melangkah, kami dikejutkan oleh bunyi bel pintu depan. Ding dong, ding dong. Waduh, kagetnya minta ampun. Jantung rasanya gak karuan. Kami berdua saling bertatapan sejenak. Kemudian dengan spontan Bella meraih baju BH serta CD-nya yang digantungkan di paku. Saya langsung lari ke depan untuk membuka pintu. Ternyata yang datang adalah orang tua dari Riau, dan kakaknya ternyata jemput orang tuanya dari airport. Pas buka pintu, langsung kakaknya bertanya, "Di mana sih Bella? Kok ngebel dari tadi nggak dibuka-buka pintunya? Lagi pada ngapain sih kalian?" Saya menjawab, "Dari tadi Bella ada di belakang, saya di sini." Lalu Bella teriak meminta agar saya membukakan pintunya. "Maafkan saya, Kak, karena saya selaku tamu di sini tidak ada hak untuk membuka pintu tanpa seizin tuan rumah." Dan saya kira tadi bukan kakak, jadi tidak saya buka. Kemudian sambil masuk ke dalam kakaknya bergumam, "Ah, dasar kamu pintar cari alasan." Setelah itu orang tuanya Bella berbincang-bincang dengan saya, atau diinterogasi. Tanya asal-usul orang tua, pekerjaan orang tua, rumah, pokoknya segalanya. Dan saya jelaskan semuanya. Saya di Bandung ini sejak masuk SMP. Ya, inilah nasib anak kampung. Kemudian terdengar suara ibunya memarahi Bella. "Ngapain kamu pacaran sama anak kampung gitu? Mau diberi makan apa kamu sama dia? Pokoknya mama gak setuju kamu berhubungan sama dia." Beberapa menit kemudian Bella datang dengan mata berkaca-kaca, merah tanda mau menangis, dan ia meminta saya untuk meninggalkan rumah itu. Tidak banyak berkata, saya langsung pulang dan pamit, dan saya mengerti, serta mendengar apa yang ibunya bilang. Waktu itu menjelang pukul 18 WIB, aku pulang ke rumah dengan 1001. Pikiran dan pertanyaan mengapa hal ini terjadi pada saya. Di tempat tidur kira-kira pukul 19:25. Saya melamun, memikirkan apa yang sudah saya alami tadi siang. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu sambil mengucapkan salam. Dalam pikiranku, perasaan saya hafal suara itu. Pas saya buka, ternyata Bella datang dengan wajah dan rambut lusuh, dibasahi dengan keringat dan air mata. Kemudian, tanpa banyak bicara, saya peluk. Saya cium keningnya dan saya minta untuk menceritakan kenapa begini. Sambil terseduh-seduh Bella menjelaskan semuanya. Bahwa setelah saya pulang, Bella bertengkar hebat dengan orang tuanya. Lantas, ia meminta izin untuk tidur di rumah temannya bernama Wiwik. Bukan nama sebenarnya juga ya, yang sudah dia hubungi. Jika orang tuanya telepon bilang Bella di sini, tapi sudah tidur, padahal sebenarnya Bella ke rumah saya. Dengan dalih nginap di rumah Wiwik.
Kemudian saya siapkan air hangat. Saya bikin nasi goreng dan saya siapkan juga baju piyama. Maklum, saat itu ortu masih di kampung dan rumah itu hanya cukup buat sendiri. Jadi apa-apa melakukan sendiri. Kemudian kami memakan nasi goreng yang saya buat. Lalu Bella mengeluarkan air mata lagi. Saya bilang, Sudah dong jangan nangis lagi. Lalu Bella berkata, Di, saya minta maaf atas omongan dan perlakuan orang tua saya terhadap kamu tadi siang ya. Kemudian ngentot dengan Bella saya bilang, walaupun saya marah sama orang tua kamu, tapi kalau melihat kamu senyum saya nggak bisa marah loh. Sambil sedikit merayu. Sampailah pada pukul 21 pas ya. Kita berdua pergi ke kamar, rasanya lelah sekali. Saat itu dunia dalam berita. Bella meminta saya untuk memeluknya dan berkata, Dish, apa yang bisa membuat kamu percaya bahwa saya betul-betul sayang sepenuhnya sama kamu? Lalu saya berkata, berikanlah kesucian kamu. Setelah kau berikan baru saya akan percaya. Perlu pendengar ketahui bahwa saya belum pernah mencium bau wanita sebelumnya. Mungkin karena saya tertutup atau karena saya masuk STM, Sekolah Teknik Menengah. Dan teman-teman saya tidak ada perempuan. Hanya omong yang besar yang ada kalau membicarakan masalah wanita. Tapi setelah permintaan itu Bella hanya berdiam saja. Tanpa banyak komentar, saya pegang payudaranya. Kemudian saya buka kancing bajunya, piyamanya, serta celana dan CD-nya. Bella seolah-olah pasrah dengan apa yang saya lakukan. Kemudian saya mengulangi yang tadi siang, dan saya lakukan lagi. Saya hisap puting payudaranya, kemudian saya mainkan dengan lidah. Lalu menyusuri leher, perut, tali pusar, terus sampai bawah ke hutan homogen yang belum begitu banyak tumbuh bulunya. Dia tertawa, manja sambil memanggil, Di, jangan geli Di, Andi, kamu apa-apaan geli Saya berhenti sejenak dan saya tatap matanya yang penuh gairah. Lalu saya berkata, tapi kamu suka kan? Ia cuma mengangguk sambil tersenyum. Lantas saya lebih gila. Saya jilati daging yang ada di dalam bibir memek yang sempit itu. Bella semakin ganas dan liar. Dengan keras ia mendorong-dorong kepala saya ke lubang memek sambil menikmati jilatan lidahku. Lalu Bella memintaku untuk memasukkan penisku ke dalam memeknya. Kemudian aku membuka celana dan CD. Aku berikan penis yang lumayan gede dan agak bengkok ke tangan Bella. Lalu dimasukkannya penisku ke dalam vaginanya. Mulanya susah masuk, tapi atas kegigihan dan bantuan tangan Bella, akhirnya bisa masuk. Bles, terdengar sedikit rintihan Bella. Sakit Di, sakit. Saya berpikir baru saja setengah yang masuk sudah begini. Bagaimana kalau semuanya masuk? Kemudian aku perlahan-lahan turunkan pinggangku berkali-kali, sambil memasukkan penis saya lebih dalam lagi. Tidak terdengar rintihan, hanya bisikan-bisikan mesra yang meminta agar saya memperdalam tusukan kontolku. Saking begitu nikmatnya, Bella memejamkan kedua matanya dan meminta lebih dalam lagi. Di, terus Di, lebih dalam lagi, terus. Beberapa saat kemudian terasa badan saya mengenjang dan saya memeluk tubuh Bella. Tiba-tiba mata Bella terbuka dan bertanya, ada apa Di? Kok kamu berhenti? Apa ini? Kok terasa seperti ada yang menembak dalam memekku Di? Lalu dia berkata lagi, Di, tapi nikmat, terusin dong. Ayo dong. Kemudian saya coba untuk mengangkat penis saya, tapi terasa ngilu. Sekali sampai saya nyimir. Bella bertanya, Di, kenapa sakit? Aku jawab, tidak,
dan aku mulai menaik turunkan pinggang untuk melanjutkan permainan walaupun ada rasa ngilu. Beberapa menit, Bella meminta mempercepat tempo gerakan. "Cepatin dikit," sambil memegang pantatku, dan akhirnya ia mengejang kurang lebih 6 detik sambil memeluk erat badan saya dan melepaskan nafas yang sepertinya bertahan dari tadi. Perasaan lemas dan ada sesuatu yang sepertinya membuat aku menyesal. Tapi apa ya? Saya berpikir seperti itu. Apa karena saya telah melakukan ini atau ada perasaan takut? Akhirnya kami tertidur lelap. Pagi harinya setelah kami mandi kemudian sarapan dan bersiap-siap berangkat ke kampus. Bella memberitahukan bahwa dirinya telah dijodohkan oleh orang tuanya di Riau dengan anak pengusaha. Katanya, "Di, aku betul-betul minta maaf ya. Bukan maksud Bella mau menyakiti kamu. Karena setelah kuliah kita nanti selesai, mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Sebab aku harus kembali ke Riau dan menikah dengan lelaki pilihan orang tuaku." Waktu itu juga aku seperti tidak ada tenaga, lemas, menyesal campur marah. Saya menangis dan berkata, "Mengapa Bella? Mengapa kau lakukan ini semua? Kalau seandainya aku tahu kamu sudah dijodohkan dengan pilihan orang tua kamu, aku tidak akan menyentuh bahkan tidur dengan melakukannya di luar batas-batas kewajaran dengan kamu. Lantas, apa yang harus aku lakukan?" Dia menjawab dengan berlinang air mata, "Di, aku sayang kamu. Aku rela kegadisanku diberikan kepadamu, dan aku bangga bisa memberikan sesuatu yang berharga pada diriku. Dan berarti untuk orang yang aku sayangi dan cintai. Aku mohon setelah kejadian ini kamu harus bisa melupakan aku." Waktu semalam aku kan bertanya, "Apa yang membuat kamu percaya bahwa aku sayang sama kamu? Kamu kan menginginkan semua ini?" Aku bantah, Tapi kenapa kamu tidak bilang bahwa kamu sudah dijodohkan dengan orang yang kaya pilihan orang tua kamu?" Ia jawab lagi, "Pokoknya kamu tenang saja, Ndi. Dan aku juga sekarang akan berusaha untuk melupakan kamu kok. Izinkanlah aku untuk pergi. Aku mau pulang sekarang." Lalu aku tidak menjawab. Ia mencium bibir saya dan berkata, "Aku sayang kamu kok," bentak Bella. "Jika kamu sayang, tinggallah bersama aku." Bella tersenyum manja dan berkata, "Jika aku menikah dengan kamu mau memberi aku makan apa?" Rupanya Bella memancing supaya aku benci dan kesal terhadap dia. Tapi aku gak bisa marah, hanya menangis. Lalu ia duduk dan berkata lagi, "Maafkan aku, Ndi. Bukan itu masalahnya. Bukan kamu gak bisa memberi makan, dan aku yakin serta percaya kamu bisa membahagiakan aku. Tapi yang jadi tujuan utama hidup aku hanya ingin membahagiakan orang tuaku. Biarlah aku berkorban. Walaupun kita melanjutkan hubungan kita ini dan tanpa restu orang tua, pasti kita tidak akan bahagia." Sejak itu saya sadar hatinya memang suci, ingin membahagiakan kedua orang tuanya dan menikah dengan laki-laki kaya. Serta ia rela berkorban walau harus kehilangan mahkotanya demi seseorang yang dia sayangi. Para pendengar sekalian, itulah kisah nyata yang menimpa saya sebagai anak kampung. Cerita ini dulu saya alami 4 tahun yang lalu. Dan kemarin bulan September 1999 saya dengar dari teman bahwa dia melahirkan seorang bayi perempuan. Dan kenangan saya sewaktu bersamanya terbayang kembali. Ingin saya menengok Bella. Tapi saya takut merusak kebahagiaan rumah tangga mereka. Saya merasa bersalah. Merasa dibohongi. Saya merasa ditipu. Mungkin setelah saya berbagi kisah nyata ini, beban rasa bersalah saya bisa sedikit berkurang. Terima kasih.